Mungkin langsung saja ya Mas Pak. Yang pertama, untuk komponen solar water heater itu paling utama adalah terdiri ada dua komponen. Yang pertama adalah tangki, yang kedua adalah panel kolektor. Tangki itu yang di atas, yang modelnya bulat, semi bulat, panjang. Terus untuk kolektor itu yang flat, yang dari kaca, lapisan kaca. Itu untuk penampang panasnya, untuk menyerap panas mataharinya, Bu. Gitu. Untuk materialnya itu bahannya dari mild steel, tapi di coating pakai kaca yang dipanaskan sampai kurang lebih 600 derajat. Jadi di coating, misalnya airnya kurang bagus pun itu masih bisa, masih mampu untuk menahan korosi gitu. Lain seperti stainless. Kalau stainless masih bisa korosi ya. Tapi kalau untuk tangki kita yang ini itu lebih bagus. Jadi garansinya kita berani 7 tahun. Ya. Sebelum generasi ini kita mengeluarkan produk yang bahannya stainless. Seperti cover luarnya itu kan mengkilap ya Mas ya. Nah itu bahannya stainless. Itu kita garansinya 5 tahun. Tapi sudah 4 tahun ini kami inovasi baru memakai enamel gitu. Mungkin kalau rekan-rekan semua mau lihat, ada di buku petunjuk itu bahannya dari apa, itu spesifikasinya lengkap di situ. Untuk panel kolektor itu sebenarnya isinya adalah alur-alur pipa saja. Alur pipa itu berfungsi untuk mentransfer panasnya. Jadi ada sirip, misalnya di dalam itu ada sirip dari aluminium hitam, itu yang untuk penyerapan panasnya. Jadi kalau misalnya ada panas matahari, toh misalnya seperti ini kan nggak begitu panas ya, itu sudah bisa maksimal. Kita mau pegang itu udah nggak kuat tangan kita. Nah itu proses pemanasan itu tidak memakai sistem pompa atau sirkulasi, tapi dia memakai sistem termosifon. Gitu. Jadi termosifon itu istilah teknisnya adalah air kalau panas itu dia cenderung di atas. Ya seperti kita masak aja. Kalau masak itu kan yang dipanasin di bawah, yang lebih panas di atas, ngumpul gitu. Lama-lama jadi uap. Nah itu prinsip yang kita pakai gitu. Terus untuk sistem kerjanya, Ibu bisa lihat atau Masnya bisa lihat di gambar aja. Untuk gambar saya preview sedikit aja karena saya nggak bawa ini. Di sebelah kiri kita kan yang 300 LXC ya, 300 LXC itu sebelah kiri itu adalah input. Di input di sini ada stop crank, stop valve, ada strainer, dan ada klep tabok atau non return valve. Itu valve ini berfungsi untuk menutup kalau ada kerusakan mungkin di distribusi atau kerusakan di mesin. Itu tidak harus mematikan pompa yang di bawah, tapi bisa mematikan salah satu valve yang di atas. Kan ada 4 unit, itu kita tutup, itu air sudah tidak keluar. Walaupun di dalam tangki ini penuh, karena sistemnya di sini adalah pressure tank. Jadi kalau ada air yang keluar 1 gelas, secara otomatis ada air yang masuk 1 gelas juga. Jadi beda seperti sistem tangki ini, tangki air. Kalau tangki air kan pakai level tertentu dia naik lagi. Kalau ini harus ada air yang masuk. Jadi harus ada suplai pasukan air masuk baru dia keluar. Walaupun penuh dia nggak bisa turun kalau nggak ada dorongan air dari bawah. Itu. Terus untuk sistem kerjanya itu sebenarnya simple. Jadi air masuk,
air masuk ke kolektor, itu di sini ada header. Dari header ini sebenarnya ada alur kecil-kecil banyak di sini, tapi emang nggak kelihatan. Itu yang digunakan untuk mensirkulasikan air atau mentransfer air dari panas ke air yang tadinya dingin. Karena kan masuk ke sini kan airnya sumbernya dingin. Dia kena panas, dipanaskan, dia mentransfer panas. Setelah panas, air itu akan sirkulasi masuk ke dalam tangki untuk disimpan. Kalau di pengujian di pabrik di Cibinong, Jakarta, itu selama 24 jam kita udah tes uji, itu kerapatannya kita ini ya sesuai standar, itu penurunan suhunya kurang lebih 2 sampai 3 derajat. Jadi misalnya nggak dipakai ya Mas ya. Misalnya nggak dipakai, air itu sudah panas tercapai misalnya sore ini dapat 50 derajat. 24 jam sampai besok pagi, bukan besok pagi, besok sore lagi, kebetulan besok udah nggak ada matahari nih, alias mendung ya. Itu kita tes uji itu kurang lebih 2 sampai 3 derajat turunnya. Gitu. Jadi saya kira untuk insulatornya ini sudah aman, sudah standar kita, jadi nggak perlu ditutup lagi, jaketing lagi gitu. Terus untuk selanjutnya mungkin itu saya preview sedikit masalah produknya. Tangki air panas fungsinya untuk untuk menyimpan, kolektor untuk memanaskan, termostat untuk mengendalikan listrik, segala macam itu di sini sudah dijelaskan. Terus return pump ini sudah dijelaskan juga. Mungkin nanti kita langsung lihat di lapangan saja biar nggak terlalu rumit. Terus untuk wiring listrik mungkin Mas yang lebih tahu masalah listrik. Oh Mas Adi, ya. Di sini ada incoming line, tapi di sini saya buat 3 pas, tapi ternyata realisasinya 1 pas ya. Itu nggak ada masalah. Kita udah jumper, nanti power input tinggal narik. Di sini ada MCB 6 ampere. Yang pertama, itu MCB itu untuk menjalankan ini aja, menjalankan timer. Ya. Kalau MCB 6 ampere itu matiin, timernya otomatis nggak fungsi gitu. Yang kedua itu power return. Nah, ini power return itu termasuk kontaktor, itu untuk menjalankan pompa return yang di sini. Ini pompa return ini diperintahkan dari timer. Untuk timernya sendiri ini nanti bisa disetting. Nah, untuk settingannya saya ngikutin dari pihak hotel. Kira-kira tamu itu paling banyak mandinya kira-kira jam berapa. Nah, itu mungkin waktu yang mesti kita siapkan untuk pompa itu untuk sirkulasi standby gitu. Sirkulasi itu belum ini Bu, belum tentu pompa jalan karena per 15 menit mati gitu. Paling tidak begini, mungkin sedikit masukan. Sebelumnya sih saya sudah banyak yang pasang sistem timer ini karena yang paling simpel itu timer. Itu biasanya saya jam 4 sore itu sudah mulai jalan sampai sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Setelah jam 9 itu otomatis mati karena memang pasti ada pemakaian, mungkin ya pemakaian air panas itu pasti ada, mungkin mandi malam ada, tapi kan nggak begitu banyak. Nah itu mungkin agak ada nunggu waktu sedikit, nggak ada masalah gitu. Terus sama pagi. Nah pagi itu biasanya di sini jam berapa kalau pas mau check out gitu? Jam 8 ya, check out jam 12. Enggak lah, jam 8. Enggak kira-kira. Oh jam 8 berarti mungkin sekitar nanti jam 6 atau jam 7 kita buat ya? Atau jam berapa baiknya kira-kira? Memang berarti jam 7 udah jalan, jadi jam mandi udah panas. Iya. Oh, berarti jam 5 ya? Jam 5 sampai mungkin jam 8, 9-an ya. Jam 9 pagi ya? Berarti sama kalau malam ya? Sore kan jam 5 udah standby. Standby itu dalam arti bukan memanaskan air. Air sudah panas, hanya memutar saja. Tinggal muterin di gedung gitu. Karena kalau mau kita buat sirkulasi terus, itu lossesnya tinggi. Sayang Bu. Jadi
air itu pasti kebuang di pipa gitu loh. Kalau sekali puter itu kan air pasti dari ujung misalnya 40 derajat sampai ujung lagi paling sekitar 37, 38, pasti ada penurunan suhu kurang lebih 2 derajat itu pasti. Jadi sayang gitu, kalau nggak ada pemakaian kenapa harus diputer gitu. Gitu. Ya, kalau rombongan gitu ya jam 5 mereka udah pada bangun. Hmm. Mulai ada yang jadi jam 5 pagi aja. Oh iya. Jam 5 sampai Ya nanti kita setting jam 5. Jam 5, Mas Sur. jam 5 pagi. Yang kedua, nah untuk pompa dorong ini. Pompa dorong ini opsional, dalam arti saya siapkan, tetapi karena pompanya enggak terpasang, otomatis ini enggak kepake gitu. Karena kan pompa di sini udah ada, jadi sayang kita pasang lagi, nanti biaya listriknya nambah gitu. Terus untuk ini untuk komponen aja Mas, mungkin kalau jenengan ada yang rusak, nanti kira-kira apa sih yang rusak? Oh kontaktor, Masnya kan udah tahu nih overload yang mana, kontaktor udah tak mana kan? Ini kan standar ya. Oh ini tipenya LC1 misalnya, mereknya Schneider. Udah, ya tinggal catat ini, beli ke elektrik, sudah pasti ini kita standar, sudah pasti ada. Itu untuk kontrolnya. Lihat dari sini ini ada komponen-komponen lengkap. Terus yang terakhir mungkin diagram sistemnya. Diagram sistem yang terpasang di lapangan itu seperti ini. Jadi kita paralel. Di sini ada pompa return, ada pompa booster, ada water meter, ada temperatur sensor, temperatur heater, ada panel listrik atau panel kontrol, dan 4 buah SWH. Untuk jalur instalasinya juga sudah ketahuan di sini. Saya buat ini misalnya diameter 1 in itu jalur turunnya. Terus masing-masing lantai itu ada satu jalur tersendiri. Baru nanti tarik lagi ke atas untuk dipanaskan lagi. Jadi sistem sirkulasinya air dingin didorong pakai pompa booster yang warna merah itu masuk ke air panas. Dari air panas dipanaskan, terus disimpan di tangki, baru nanti keluar output melewati temperatur heater yang di sana. Itu bisa dibaca, misalnya suhunya nggak sampai 40 misalnya Bu Nia. Suhunya 40 itu sebenarnya hanya anget-anget sedang dipakai buat mandi, mungkin di bawah kurang ya. Nah, Ibu nanti bisa hidupkan MCB salah satu, mungkin misalnya tamunya ada 1/4, ada 10 atau berapa kamar yang ini, itu hidupkan satu, berarti itu untuk suryanya nggak maksimal. Nah nggak maksimalnya surya ini itu mungkin karena cuaca. Ya kalau cuacanya kurang maksimal, mendung, itu memang panasnya panas, tapi nggak bisa lebih dari 50, biasanya seperti itu. Kalau normal sih saya kira bisa tercapai. Itu. Terus untuk yang di kamar-kamar, itu kan mungkin Pak Sur udah ngasih tahu ya, kalau misalnya mau disuit ke Ariston. Nah itu mungkin nanti, iya ada udah kerannya, cara pengoperasiannya kan juga udah tahu. Misalnya ada masalah, mungkin di suryanya nggak bisa, kan itu tetap masih mau dipakai gitu. Tapi memang harus dicolokin ke listrik ya, karena nggak bisa ada pemakai, ada produksi air panas kalau nggak ada listrik gitu. Saya kira untuk ulasan masalah teknis sudah cukup. Nah sini saya mungkin langsung dilanjutkan untuk ini aja ya, untuk prakteknya aja. Nanti silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, yang belum jelas, silahkan kita santai aja gitu. Jadi nggak usah sungkan gitu. Nanti kalau nggak mau saya mau sama Pak Sur juga bisa. Ini untuk produk kita, Ibu, garansinya itu 7 tahun. Untuk tangki dan panel kolektor. Untuk komponen listrik kita 1 tahun. Termasuk pompa. Itu 1 tahun kita garansinya.
Kalau ke toko malah pompa itu nggak ada garansi, tapi kita bantu garansi 1 tahun. Terus ini masalah apa ya, kalau seumpamanya di sini ada sesuatu hal yang bisa iniin nggak bisa ngatasin gitu, untuk garansi di sini maksudnya mau tanya mau apa bisa. Silahkan, di sini sudah ada kontak, kita ada di Jakarta, kita ada di Bandung. Ibu bisa teleponnya di Bandung ataupun yang di Jakarta. Tuh, nanti kita datang, kalau misalnya Bandung bisa, nanti Bandung langsung ke sini. Di sini udah ada kontaknya, Bu. Tek Induk Utama yang di Jakarta, Tek Induk Prima itu yang di Bandung. Cicendo, dekat rumah sakit Cicendo. Depan rumah sakit, Bu. Rumah sakit Cicendo ya, Pak. Sakit Hasan. Hasan Sadikin. Hasan Sadikin. Iya. Terus ini untuk garansi, ini saya serah terimakan ya, Bu. Tolong minta dibantu disimpan, karena nanti kalau ada masalah, misalnya nih ya, saya harapan kita itu nggak ada masalah. Ini berlaku sampai 7 tahun. Jadi tolong nanti kalau misalnya ternyata ada yang bocor atau ada yang ngembun di kolektornya, mungkin Masnya kan bisa cek tuh. Atau ada masalah di pemanas, itu jenengan siapkan ini buku garansi. Jadi nanti kalau memang itu harus diganti, itu kita 100% untuk produk itu tanpa ada biaya. 100% untuk produk tanpa ada biaya. Tapi mungkin karena ini jauh, mungkin nanti biasanya dari kantor minta kecil-kecil untuk transportasi aja. Tapi kalau untuk produknya kita ganti 100% gitu. Ini saya serahkan ya, Bu ya. Untuk garansi saya serahkan ya, Pak ya. Nih, untuk garansi produk 4-4-nya. Semua udah kita stempel. Udah berlaku ini. Ini Rosin juga ada, kita juga ada. Nomor produknya yang ini. Ya. Ya. Terus mungkin langsung saja ke ini ya, ke lapangan. Ini nanti saya kasih tanda deh, P, pompa mungkin. Ini pompa, ini kontrol, maksudnya kontrol itu untuk ke timer. Ini juga jangan dinyatikan, ini karena untuk pasokan air ini. Nah ini untuk spare. Ini spare yang dimatikan nih. Ini kalau ini untuk indikator lampu aja. Kalau walaupun ini dimatikan tetap hidup karena ini kan dari power. Mungkin langsung saja untuk timer ini setting. Ini kita bantu setting. Ini kebetulan sebentar. Ini kan sekarang jam 12. Jam berapa Mas sekarang ya? 11 ya? Jam 12. Hampir 12 ya? Ini kan jam 12 nih Mas. Jam 12, jam 1 dan seterusnya. Nah, ini kita harus sesuaikan. Ini penunjuk jam. Nih. Ini penunjuk jam. Jadi misalnya hampir jam 12, berarti kan waktu kita ini jam 12 kan kita rencanakan kan mati ya. Hidupnya jam 5 pagi sampai jam 10, jam 9, jam 5 sore ya. Pagi. Jam 5 pagi sampai jam 9. Oh ya, ini berarti ini mati ya. Ini hidup. Nah, jam 5 jam ini ya. Yang ada garis. Iya ini kan, ini jam 5 kan hidup. 5 hidupnya nanti berapa jam aja, ini mati lagi. Sampai jam 8. Oke, ini 21 hidup lagi. Ini hidup. Mati 2. Mati 5 pagi ya. Jam 5 pagi hidup. 5 pagi hidup. Kita tambahin deh jam 1 jam lagi. Oke, dah. Narik walaupun di depan enggak narik karena udah panas. Jadi otomatis. Jadi ini udah panas, nggak narik jadi otomatis. Udah panas berarti Sebenarnya bisa mau tapi sana suhunya udah tercapai udah nggak bisa.
Kalau di suhunya dingin pasti di sini narik. Gitu. Kan kelihatan nih Pak. Ini udah bukti nggak ada listrik yang kehisap, iya kan? Kan ini power nih. Kalau ada beban pasti dia kebaca, gitu. Nah, di sini kan ada musiman nih Mas, seperti di Anyer ya. Itu mungkin saran saya biar nggak repot, nanti di standby saja. Mungkin jenengan hidupin ini atau ngidupin ini. Iya. Ini kalau pas turun ini tarik ini. Nurun, matiin, dibikinin juga bisa, ini juga bisa, manual juga bisa. Soalnya ini kan kalau standby kan bisa mati dari timer ini ya. Iya. Ini kalau pas tamu banyak ini mungkin kalau saran saya di standby, dijalanin aja. Tapi walaupun dijalanin belum tentu di atas jalan karena ada termostat, ada pemutus arus di atas. Ini dimatikan saja, nggak usah di standby saja. Tapi nanti kalau udah hunian udah istilahnya liburan sudah selesai, matikan lagi yang fungsikan surya gitu. Ini untuk backup saja, jangan sampai air kurang gitu maksud saya. Iya, air panas jangan sampai kurang. Jadi kita siapkan. Walaupun ini dihidupkan itu belum tentu listrik jalan kalau di atas itu sudah panas gitu. Kecuali kalau di atas itu dingin, biasanya sih suhunya kurang dari 50, sekitar 48 derajat. Ini narik, akan berhenti di suhu 55. Gitu. Kalau suhu di atas itu lebih dari 55, saya pastikan nggak ada listrik yang ketarik. Seperti sekarang ini suhu udah full. Jadi nggak ada, ini ketarik nih, 6, ini. Ini jalan salah satu nih. Ini yang Wika 4 ini jalan. Kalau ini saya matikan, nah yang Wika ini udah kecapek, yang paling ujung udah kecapek, tapi yang ini belum kecapek, mungkin karena proses pemanasan baru nih. Nah ini ketahuan sudah 5, sekian ampere listriknya yang ketarik nih, gitu. Coba yang ini masih ketarik nanti. Ini udah enggak nih kan? Udah enggak. Ini juga udah enggak, ini doang yang masuk. Satu yang masih narik, yang ujung. Itu. Mungkin ada yang ditanyakan mungkin sedikit kalau ini. Kalau nanti masukin listrik ke sini, Mas. Power itu masuk sini sama mainnya ini. Ya pokoknya ngelepas ini aja. Netral ini belum saya isolasi, nanti dililit aja. Nih. Nah, ini 4 ampere cukup lah, nggak kalau trip. Nanti kalau misalnya ini seharusnya